Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas makanan-makanan dan minuman yang bisa membantu menurunkan asam urat. Banyak orang punya masalah asam uratnya tinggi, bahkan beberapa yang sampai menyebabkan kakinya sakit atau jempol kakinya sakit. Nah, asam urat yang tinggi dan menyebabkan jempol sakit itu disebut gout. Ya, bisa juga di sendi-sendi yang lain dan bisa juga menyebabkan gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal karena asam urat terlalu tinggi. Nah, sayangnya saat ini memang untuk asam urat sendiri tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Bisa mengendalikan supaya asam uratnya nggak terlalu tinggi, yang biasanya kalau misalkan asam urat tinggi dikasih obatnya allopurinol misalkan. Atau kalau lagi nyeri dikasih obat pereda nyeri gitu. Nah, tapi selama kita tidak mengubah apa yang harus diubah, yaitu pola makan, pola tidur, istirahat, dan lain-lain, itu akan selalu berulang-ulang. Jadi asam uratnya naik, dikasih obat, turun, terus naik lagi. Minum obat, turun, terus nanti naik lagi. Begitu aja terus. Ya, kalau nggak nyeri, minumlah allopurinolnya. Tapi kalau sedang nyeri, jangan diminum. Karena allopurinol kalau diminum waktu nyeri, justru memperberat sakitnya. Ya, jadi sakit jempolnya makin berat. Minumlah obat anti nyerinya. Nah, untuk mengurangi asam urat ya dalam jangka panjang itu kalau mau pakai obat terus silakan. Tapi ada pilihan yang lebih baik yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Makanya disebut sebagai kunci utama gitu. Nah, prinsipnya pola makan untuk mengurangi asam urat ya. Biasanya kalau asam urat tinggi itu perkaranya ada tiga. Satu dari asupannya terlalu banyak asam urat. Yang kedua memang livernya sudah kemampuan metabolismenya juga kurang baik gitu ya, dan ketiga itu ginjalnya, jadi ginjalnya nggak bisa ngeluarin asam urat dengan baik atau asam uratnya terlalu tinggi akhirnya ginjalnya rusak, akhirnya asam uratnya juga naik, jadi nggak selesai-selesai. Yang harus gampang dikendalikan kalau liver sama ginjal kayaknya susah ya, tapi yang lebih gampang adalah dengan menjaga makan. Prinsipnya ada dua, yaitu menghindari makanan tinggi purin dan mengkonsumsi makanan yang bisa membantu mengeluarkan asam urat lewat urin atau lewat ginjal tadi. Nah, pengen tahu makanannya apa aja, apa yang harus dilakukan? Ambil catatannya, kita bahas bareng-bareng. Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Nah, yang pertama adalah yang kita makan adalah makanan-makanan yang bisa membantu membuang atau mengurangi asam urat dari darah dikeluarin lewat urin. Yang pertama menurut penelitian itu adalah buah ceri, tapi cerinya bukan ceri yang manisan, ceri yang masih segar. Memang harganya agak sedikit mahal, tapi ya nggak apa-apa daripada misalkan kita pakai obat-obatan atau pakai apa. Ceri bisa menurunkan kadar asam urat dan menurunkan risiko serangan gout. Sekarang juga ada yang jual misalkan buah ceri segar atau bisa juga kita coba misalkan jus ceri. Nah, berikutnya adalah apel. Nah, apel ini bagus ya karena mengandung asam malat dan asam malat ini kerjanya menetralkan asam urat yang ada di darah. Jadi asam urat di darah kita akan jadi netral, jadi nggak asam lagi gitu ya. Nah, si apel ini sebenarnya bisa dibeli di mana aja karena apel ini sekarang harganya juga sudah tidak semahal dulu misalkan. Ya, ada apel yang impor, ada juga apel lokal, sama-sama mengandung asam malat. Berikutnya adalah buah pisang. Pisang itu tinggi kalium ya, bukan kalsium ya, kalium. Nah, kalium itu meningkatkan pembuangan asam urat lewat urin. Jadi bagus banget ya. Tapi hati-hati pisang kalau Anda sudah ada gagal ginjal, kalau hiperkalemi atau kaliumnya terlalu tinggi, terlalu banyak mengkonsumsi pisang bisa meningkatkan kalium Anda terlalu tinggi. Dan misalkan Anda diabetes, pisang carilah yang tidak terlalu manis gitu ya. Kemudian sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, brokoli selama ini dianggap musuh. Banyak orang masih belum tahu kalau sayur-sayuran hijau itu tidak meningkatkan asam urat. Itu teori lama ya. Jadi udah ada banyak penelitiannya. Sayur-sayuran hijau itu tidak meningkatkan asam urat, justru malah meningkatkan vitamin C dalam tubuh dan akhirnya bisa meningkatkan pengeluaran purin dari darah kita lewat urin. Nah, purin sendiri bagi Anda yang masih belum paham, purin itu adalah bahan baku asam urat. Jadi yang kita makan purin, kemudian deliver di metabolisme menjadi asam urat dan nanti akan dibuang dari darah lewat ginjal. Jadi gitu ceritanya. Nah, berikutnya oatmeal dan biji-bijian utuh, misalkan gandum, terus chia seed dan kawan-kawan karena berfungsi juga menurunkan asam urat dari dalam darah. Tapi sebenarnya fungsinya adalah dia waktu
di saluran cerna dia menahan jangan sampai ada purin yang masuk lewat saluran cerna. Jadi kalau untuk di darahnya sendiri sebenarnya tidak terlalu signifikan penurunannya, tapi dari saluran cernanya. Berikutnya ini yang membantu sekali untuk mengeluarkan asam urat, itu adalah air putih atau minum. Ya, karena yang namanya asam urat dibuangnya lewat ginjal, dan kalau ginjalnya kekurangan air, dehidrasi itu nggak bisa ngeluarin apapun dengan baik. Jadi sebenarnya nggak cuma asam urat, tapi banyak toksin-toksin lain itu dikeluarin lewat urin karena airnya cukup. Jadi kalau Anda dehidrasi ya banyak toksin yang numpuk gitu ya. Salah satunya asam urat. Berapa yang disarankan ya sesuai dengan berat badan, tapi sebagai patokan standar itu biasanya 2 liter per hari cukup. Tapi kalau Anda misalkan ada fungsi ginjalnya sudah mulai turun, konsultasi dulu dengan dokter ya, berapa jumlah air yang bisa diminum dalam sehari. Kemudian teh hijau, ya berikutnya teh hijau itu bisa menurunkan asam urat dengan sifat antioksidannya. Jadi teh hijau terkenal punya antioksidan yang tinggi, dan antioksidan ini ternyata bisa menurunkan asam urat walaupun tidak setinggi misalkan dengan apel, pisang, kemudian air putih dan lain-lain. Ya banyak pasien yang asam uratnya tiba-tiba tinggi itu justru karena misalkan dehidrasi. Jadi bukan karena makanan. Jadi memang minumnya aja yang kurang. Ya teh hijau itu membantu juga melindungi, selain menurunkan asam urat juga membantu melindungi tubuh kita dari peradangan. Berikutnya minyak zaitun dan almond. Nah ini sumber lemak sehat. Ini termasuk juga sifatnya protektif ya, sama seperti teh hijau. Nah, kalau tadi semua yang kita makan, sekarang apa yang harus dihindari? Ya tadi yang kita prinsipnya cuma 2, makanlah makanan yang membantu mengurangi asam urat. Yang kedua, hindarilah makanan-makanan yang tinggi purin, karena kita akan diubah menjadi asam urat. Jadi apa yang harus dihindari? Mungkin Anda punya banyak yang udah tahu ya, nomor satu adalah daging merah dan jeroan. Sebenarnya daging merah itu masih oke lah, tapi yang tinggi sekali purinnya itu adalah jeroan, misalkan hati, kemudian babat, limpa, paru, usus, dan sebagainya. Kenapa? Karena ya semua tinggi purin gitu ya. Berikutnya adalah seafood selain ikan laut dalam gitu ya. Misalkan kerang, kepiting, cumi-cumi, ikan sarden, ikan teri itu termasuk yang tinggi. Tapi ikan-ikan yang lain, misalkan ikan tuna, ikan salmon, ikan kerapu, ikan kakap itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau seafood-seafood yang ya, ikan itu hanya ikan sarden, ikan teri, dan mungkin kerang, kepiting, cumi, dan teman-temannya gitu ya. Berikutnya adalah alkohol. Kenapa? Ya khususnya bir gitu ya. Kenapa? Karena meningkatkan asam urat, karena alkohol ini mengganggu liver kita untuk memetabolisme asam urat gitu ya. Jadi makin sering minum alkohol, asam uratnya juga makin tinggi lah biasanya gitu. Kemudian gula dan minuman manis ya, fruktosa juga meningkatkan asam urat. Jadi maupun gula yang glukosa maupun gula yang fruktosa, dua-duanya mengganggu liver kita, dan liver terganggu itu bisa meningkatkan produksi asam urat. Jadi apa aja yang harus dihindari sebaiknya yang kita sebutkan ini. Dan berikutnya hindari sayuran tapi yang tinggi purin. Tadi semua sayuran hijau itu biasanya aman asal dikonsumsi secara bervariasi. Jadi jangan misalkan bayam aman, sebenarnya ada juga purinnya. Kemudian kangkung aman, oke, tapi tetap ada purinnya. Jadi sebaiknya memang kalau sayuran hijau itu harus bervariasi. Dan yang paling tinggi purinnya itu ada 2, 1 asparagus, 2 jamur. Jadi kalau kita mau menghindari sayur, hindarilah 2 sayur ini. Ya sebenarnya jamur bukan sayuran ya, tapi banyak orang bilang ya jamur itu termasuk sayuran. Pokoknya yang tinggi-tinggi purin sebaiknya kita hindari mulai dari sekarang. Walaupun misalkan asam urat kita bagus, misalkan kita pengen makan jamur, boleh nggak? Boleh, asam urat bagus, nggak apa-apa ya, tapi jangan terlalu sering, harus divariasi. Yang namanya sayur itu sebaiknya memang variasi, jangan itu terus gitu ya sayurnya. Karena ya semakin jarang kita melakukan variasi, itu semakin banyak nutrien atau zat gizi yang berlebihan di satu sisi, tapi di sisi lain kita kekurangan zat gizi yang lain. Nah, tipsnya gimana caranya mengkonsumsi makanan yang baik adalah 1, konsumsilah makanan tinggi serat, biasanya sayuran, buah-buahan, gitu ya. Kalau Anda gula darah masih bagus, buah-buahan masih oke lah banyak. Tapi kalau gula darah sudah tinggi atau diabetes, memang harusnya buah itu mulai dibatasin. Ya, konsumsilah makanan tinggi serat untuk memperlancar metabolisme asam urat tadi ya. Contoh misalkan tadi ada oatmeal dan lain-lain, itu seratnya tinggi, mencegah supaya asam urat nggak banyak yang masuk ya, purinnya nggak banyak yang masuk ke darah.
Kemudian yang tinggi purin sebaiknya dikurangi, misalkan daging merah, terus diganti dengan protein nabati yang purinnya lebih sedikit, misalkan tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Nah, sekali lagi kacang-kacangan begitu banyak orang tahu nih denger, Dokter Uli pernah bilang kacang-kacangan bagus lah, nggak meningkatkan asam urat. Terus setiap hari makannya ngemilnya kacang, tapi ngemilnya juga banyak gitu ya. Tetap aja harus ada menjaga porsi dan harus bervariasi. Jadi jangan tiap hari itu, dan juga jangan satu hari makannya banyak banget kacangnya. Akhirnya sebenarnya harusnya aman, jadinya nggak aman gitu. Jadi asam uratnya naik dan sebagainya. Nah, berikutnya rutinlah minum air putih sebelum dan sesudah makan. Jadi banyak orang yang mengembangkan ilmu yang menurut saya ya kurang masuk akal atau bisa dibilang sesat gitu. Dibilangnya, oh kalau makan tuh nggak boleh minum. Ya nggak juga ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya. Kalau perlu ya sebelum makan minum nggak apa-apa. Sesudah makan minum juga nggak apa-apa. Jadi banyak orang yang menjaga supaya tidak minum 30 menit setelah makan dan 30 menit sebelum makan dan waktu makan nggak minum. Ya sebenarnya kita membantu enzim-enzim pencernaan kita, membantu juga metabolisme itu dengan minum air putih. Jadi jangan terlalu khawatir karena enzim kita nggak sebodoh itu. Ya. Berikutnya kombinasi makanan harian tadi jangan sampai itu terus, bervariasi, dan kalau bisa tadi makanan yang bisa menurunkan asam urat itu bisa dimasukin di menu makanan sehari-hari, misalkan di sarapan, misalkan oatmeal ya contohnya yang tadi bisa menurunkan asam urat, digabung dengan potongan apel ya, tadi apel juga menurunkan asam urat, dan minumnya teh hijau juga menurunkan asam urat. Ini hanya contoh, jadi jangan setiap hari seperti ini ya, berganti-ganti ya, variasi gitu. Makan siangnya bisa nasi merah, kemudian brokoli yang dikukus, tadi brokoli juga menurunkan asam urat, dan tempe panggang. Tempe juga purinnya tidak terlalu tinggi. Asam uratnya ada, tapi tidak terlalu tinggi dibandingkan misalkan jeroan atau daging merah gitu ya. Kemudian camilan, misalkan mau pisang, tadi pisang membantu menurunkan asam urat. Kacang almond juga membantu menurunkan asam urat. Jadi kacang tanah bisa, kacang almond bisa, tergantung Anda seleranya seperti apa, tinggal divariasiin aja. Yang penting tadi prinsipnya menghindari yang tinggi purin dan mengkonsumsi makanan yang menurunkan asam urat gitu. Nah, untuk makan malam bisa juga dengan salad, dengan minyak zaitun dan buah ceri. Ini hanya saran aja, opsional, jadi Anda boleh sama, Anda juga boleh variasikan dengan kemampuan Anda dan selera. Kira-kira gitu, jadi Anda yang punya asam urat tinggi, biasanya memang kalau tidak menunjukkan gejala, sebaiknya memang tidak diobatin dulu, jadi nggak pakai allopurinol. Tapi kalau sudah misalkan kakinya sakit, ya nyeri gitu ya, nyut-nyutan, nah itu dikasih dulu obat nyeri, begitu nyerinya hilang, baru kita kasih obat penurun asam urat, allopurinol. Nah, tapi kalau allopurinol itu memang tidak menyembuhkan, hanya menjaga supaya asam urat Anda tidak melonjak tinggi gitu. Kalau terus-terusan tinggi risikonya apa? Bisa gagal ginjal, bisa tadi nyeri sendi, bisa penurunan fungsi-fungsi organ yang lain, dan itu kita semua nggak pengen. Makanya kalau Anda belum bisa jaga makan, belum bisa mengubah gaya hidup, pakailah allopurinolnya. Tapi kalau Anda bisa jaga makan, gaya hidup, lama-lama asam uratnya akan bagus dan Anda tidak perlu lagi mengkonsumsi allopurinol atau obat-obatan lainnya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.